Halo semuanya, selamat datang di channel Budi Colek. Kali ini gue pengen bahas perihal NFT itu masih ada apa enggak sih sebenarnya? Ingat nggak teman-teman, ketika pandemi berlangsung di 2020-2021 ada namanya non-fungible token atau disingkat NFT. Itu scene seni rupa semuanya gempar. Jangankan seni rupa, ilustrator, street art, graffiti, semuanya berkutat di membicarakan tentang NFT itu di Twitter, di Discord juga waktu itu belum terlalu rame gitu. Orang-orang berlomba untuk masuk ke sana, orang-orang berlomba ngomongin blockchain, ngomongin Ethereum, Solano gitu. Jadi semuanya berlomba untuk masuk ke NFT dan mantengin tuh di Discord-nya atau di channel-channel komunitas-komunitas yang membahas perihal NFT. Nah, gue penasaran, itu kan tahun 2021 ya, 2021-22 gitu ya, berkembang banget NFT, bahkan bisa waktu itu sempat dipamerin juga di Art Fair namanya Art Jakarta juga. Itu juga menarik banget, tiba-tiba lu bisa masuk NFT, bisa masuk Art Fair. Tapi sebenarnya di tahun 2025 ini masih ada nggak sih NFT itu? Di video ini kita akan bahas update terbaru tentang dunia NFT. Apa yang masih hidup, apa yang mati, dan apakah teknologi ini masih relevan atau cuma tren sesaat. Yuk kita bahas bersama, kita belajar bareng, dan gue juga pengen tahu komentar kalian. Jadi langsung aja komentar ya, kalau ada yang salah atau ada yang correct me if I'm wrong, teman-teman bisa langsung ikutan. Buat teman-teman yang baru dengar atau udah lupa NFT itu apa, jadi NFT itu singkatan dari non-fungible token. Artinya aset digital yang unik dan gak bisa digantikan. Biasanya berbasis blockchain, Ethereum, Solana, dan lain sebagainya. Jadi emang itu adalah semuanya berbentuk digital, jadi teman-teman bisa mengaksesnya ke website, bisa jual beli di website, dan memiliki asetnya secara digital tentunya. NFT bisa berbentuk karya seni digital, item dalam game, musik, bahkan sertifikat kepemilikan rumah, tapi secara digital. Apa yang terjadi setelah hype? Wah gila, ini sih gue jadi ingat-ingat lagi di 2021, 2022 tuh hype-nya emang tinggi banget. Ada teman gue yang rela begadang tiap hari untuk dengerin live space di Twitter, terus ngikutin Discord untuk pengen tahu perkembangan NFT tuh seperti apa dan bagaimana. Emang di 2021 dan 2022 tuh NFT emang meledak gila, tapi sejak 2003 banyak proyek NFT yang kolaps, harga anjlok, bahkan ada yang rugi alias bawa kabur duit investor. Jadi tuh setelah booming itu banyak perusahaan-perusahaan atau studio-studio yang mengakomodir seniman, yang mengakomodir investor untuk invest di karya-karya seni. Jadi ada agency, ada broker lah yang ikut-ikutan di sana meramaikan pasar NFT. Tapi karena landai dan tiba-tiba turun di 2023, semua orang merasa rugi, bahkan sudah mulai tidak percaya lagi dengan adanya NFT tersebut. Banyak yang nyangka NFT itu mati, tapi beneran udah mati. Nah, gue kemarin malam tuh banyak nanya-nanya japri teman-teman juga yang tentunya di 2021-2022 ikutin NFT. Bahkan ada yang berhasil sampai beli rumah, beli mobil dari hasil NFT kayak gitu. Bagaimana dia cerita digorengnya seperti apa, cara mainnya seperti apa, dan bagaimana. Tapi pertanyaan gue, masih ada nggak sih NFT tersebut? Menurut penelusuran temen gue, NFT itu sebenarnya mati segan hidup tak mau. Bahkan komunitasnya di Indonesia pun seperti itu, walaupun ada di Instagramnya Indo NFT atau NFT Indo gitu kalau nggak salah. Jadi itu komunitas NFT yang ada di Indonesia juga perkembangannya juga menarik gitu. Yang tadinya cuma NFT sekarang udah mulai bermain di Web3 dan lain sebagainya. Jadi emang perkembangan dari NFT itu banyak banget turunannya ternyata yang selama ini gue nggak tahu. Dan bisa jadi di 2025 ini NFT bisa naik lagi. Faktanya NFT itu emang masih ada, tapi sekarang NFT bukan lagi soal gambar mahal yang dipajang di Twitter. Ada pergeseran makna, pergeseran besar dari hype ke utilitas. Kebayang nggak sih game seperti Illuvium dan Big Time pakai NFT untuk item di dalam game? Jadi aset-aset digital itu dimasukin ke dalam game
dengan bersifat yang tadinya aset digital menjadi lebih utilitas dan bisa digunakan gitu. NFT juga bisa sebagai tiket konser seperti yang dilakukan beberapa artis global. Juga NFT bisa dijadikan sertifikat properti, identitas digital, bahkan ijazah universitas. Jadi sekarang NFT itu lebih banyak dipakai untuk hal yang berguna, bukan sekedar spekulasi. Tapi menurut gua emang dari dulu juga berguna ya, digunakan sebagai mata uang, sebagai aset, walaupun berbentuk digital, karena semua orang bisa mengakses hal tersebut dan dibikin anti desentralisasi gitu. Jadi semua orang punya hak yang sama untuk melakukan hal apa saja di non-fungible token. Nah, siapa sih yang masih aktif di dunia NFT tahun 2025 ini? Ternyata selain para kreator atau seniman yang pernah terlibat di NFT di era 2021-2022, ternyata NFT itu masih digunakan di tahun 2005 ini oleh para developer Web3. Para developer Web3 ini mereka pakai NFT buat bangun ekosistem digital yang bisa dimiliki pengguna. Wah, kayak gimana tuh maksudnya? Jadi karena anti desentralisasi, jadi mereka semua orang tuh bisa bikin ekosistemnya sendiri, bangun ekosistemnya, bangun kehidupannya secara digital dengan masing-masing atau secara individu para penggunanya. Siapa lagi yang menggunakan, yaitu komunitas game tentunya. Game berbasis blockchain makin serius, NFT jadi aset digital yang bisa dijual beli. Nah, jadi di sini yang masih punya aset-aset digital yang dulu sempat hype dan sekarang turun, menurut gua waktunya tepat untuk kalian penetrasi ke Web3 dan komunitas game. Dan tentunya ada perusahaan-perusahaan besar atau big capital yang masih eksperimen dengan NFT kayak Adidas, Starbucks, bahkan pemerintah untuk dokumen digital. Sebenarnya menurut gue tuh di tahun-tahun 2004-2025 pasca turunnya hype-nya NFT tuh banyak yang memanfaatkan NFT sebagai bentuk-bentuk eksperimental, mencari tahu aman atau tidaknya, dan bagaimana kalau ini berkembang secara masif atau global itu akan seperti apa. Apakah NFT punya masa depan? Ini menarik juga sih. Apakah NFT masih punya masa depan? Jawabannya iya, pasti ya. Tapi kalau nggak semua NFT akan bertahan, NFT yang berhasil fungsi nyata bukan sekedar gambar hype, punya potensi besar untuk jadi bagian dari masa depan digital ownership. Jadi teman-teman yang ngulik siang malam, yang udah begadang, jangan pernah menyesal dengan apa yang kalian lakukan, karena masih ada peluang dan selalu ada peluang di dunia digital menurut gua. Tapi bukan spekulan yang cuma cari uang cepat era ya. Itu ada kayaknya spekulasi-spekulasi di 2021-2022, jadikan pelajaran dan ambil hikmahnya aja. Oke teman-teman, kesimpulannya NFT belum mati, tapi dunia NFT sudah berevolusi. Dari sekedar tren jadi alat digital yang punya fungsi nyata, kali ini NFT punya berevolusi ke hal-hal yang lain seperti yang tadi gue jelaskan sebelumnya, lebih utilitas, lebih fungsional, dan lebih berguna dalam tanda kutip. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Please banget untuk komentar dan kasih tahu gue kekurangannya apa dan bagaimana tanggapannya, biar gue juga cari tahu lebih dalam perihal NFT, dan siapa tahu bisa ada part 1, 2, 3, dan 4. Kalau lo semua suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tulis di komentar menurut kamu NFT bakal balik lagi rame atau sudah saatnya move on ke aset-aset digital lainnya. Saya Budi Cole, pamit undur. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di pelajaran-pelajaran selanjutnya untuk kita bisa belajar bersama.